Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Wah, pada semangat ya hari ini. Ya, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, boleh dipimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan Arjuna dipimpin doanya. Baik, Bu. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Baik, Ibu. Bu. Ahmad, Hadir, Bu. Anissa, hadir Ibu. Arjuna, Hadir, Bu. Lukman, Hadir. Dita, hadir Bu. Baik, hadir semua ya. Oke, jadi hari ini kita sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau bertanya kepada kalian. Apakah kalian tahu tanggal berapa hari kemerdekaan kita? Tahu, tanggal 17 Agustus 1945. Merdeka. Oke, jadi sebelum kemerdekaan Indonesia ini mengalami proses yang cukup lama ya, yaitu salah satunya dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Apakah kalian pernah mendengar apa itu BPUPKI dan PPKI? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Jadi sebelum pada masa Perang Dunia Kedua, setelahnya yaitu Jepang mengalami kekalahan yang cukup besar, yaitu setelah dua kotanya Hiroshima dan Nagasaki dibom atom. Kemudian Jepang berjanji kepada Indonesia untuk memberikan kemerdekaan, yaitu janjinya adalah salah satunya BPUPKI, membentuk BPUPKI dan PPKI. Apakah kalian tahu apa itu BPUPKI dan PPKI? Tidak tahu, tahu, Bu. Baik. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai, yang dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kemudian PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Inkai, yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya yaitu Muhammad Hatta. Ya, silakan Dita. Bu, saya mau tanya, apa fungsi dibentuknya BPUPKI dan PPKI? Oh, pertanyaan yang bagus. Jadi, kali ini kita akan masuk ke dalam materi ya. Boleh kalian catat poin-poin pentingnya. Jadi, BPUPKI melakukan 2 kali sidang ya. Sidang yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945 di Gedung Chosangiin, atau sekarang yang lebih dikenal dengan Gedung Pancasila. Hasil sidangnya yaitu merancang dasar negara serta menghasilkan Piagam Jakarta dengan tokohnya yaitu Insinyur Soekarno, kemudian Mr. Muhammad Yamin serta Profesor Dr. Supomo. Kemudian lanjut ke sidang yang kedua yaitu pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli tahun 1945. Gedungnya juga sama yaitu di Gedung Chosangiin. Kemudian hasilnya yaitu merancang Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi di sini lanjut ke PPKI. Sebelumnya BPUPKI ini dibubarkan yaitu pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, yang kemudian dilanjutkan oleh PPKI, di mana PPKI ini melakukan 3 kali sidang. Sidang yang pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 yang menghasilkan yang disahkannya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian dilantiknya
Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, serta dibentuknya KNIP Pusat. Kemudian sidang keduanya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, yaitu dibentuknya 8 provinsi di Indonesia, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, serta dibentuknya 12 kementerian dan KNIP daerah. Kemudian sidang yang terakhir yaitu sidang ketiga, yaitu menghasilkan pembentukannya BKR atau Badan Keamanan Rakyat, KNIP Pusat, dan rencana pembentukan Partai Nasional Indonesia. Oke, tujuan kita mempelajari ini yaitu untuk menunjukkan kalian dari rasa nasionalisme serta patriotisme. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ada Anissa dengan Amar. Kemudian kelompok yang kedua ada Lukman, Dita, dan Arjuna. Silahkan kalian boleh duduk dengan masing-masing kelompoknya. Baik, diskusinya sudah habis ya waktunya. Silakan kelompok 1 maju terlebih dahulu. Ayo, kelompok 1 silakan. Oke, jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi menurut kami BPUPKI itu berperan penting dalam merumuskan dasar negara atau Pancasila dan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar 1945. Sidang BPUPKI ini menghasilkan Piagam Jakarta yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sedangkan PPKI ini dalam sidang pada tanggal 8 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar 1905 dan mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang secara resmi melegitimasi kemerdekaan Indonesia. Wah, bagus sekali. Beri tepuk tangan pada kelompok 1. Duduk kembali. Sekarang kelompok 2 silakan maju ke depan. Oke. Tidak dulu ya. Oke, jadi di sini kami akan membahas perbandingan peran antara BPUPKI dan PPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Oke, jadi hasil diskusi deh. Oh, jalan dulu ya, maaf. Oke, jadi saya dulu yang menjawab bahwasanya BPUPKI itu berperan dalam perencanaan dan perumusan dasar negara serta konstitusi. Sedangkan PPKI itu menindaklanjuti hasil BPUPKI dengan melaksanakan dan menyempurnakan hasil sidang. Nah, lalu PPKI itu memiliki peran penting setelah kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 karena mengesahkan konstitusi dan membentuk pemerintah resmi di Indonesia dalam waktu kurang dari 24 jam, 1 hari saja. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Oke. Ibu. Baik, Bu. Beri aplaus. Oke, siap. Pelan-pelan. Pelan. Oke, baik. Sekarang Ibu, jadi kalian sudah mengerti tentang dari dibentuknya PPKI, BPUPKI, serta hasil sidangnya ya. Baik, sekarang Ibu akan membagikan link Google Drive
link Google Form yang dimana nanti ada soal singkat, kalian kerjakan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Minggu ya. Ya, buka ya. Tapi ya. Kurang paham. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan simpan kembali handphone kalian ke dalam tasnya masing-masing. Ya, Bu. Bu, Alhamdulillah. Pelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Alhamdulillah. Baik, sekarang sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu boleh minta tolong untuk ajudan dipimpin doanya. Oke, baik, Bu. Teman-teman semuanya sudah selesai pelajaran kita pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu tutup yaitu dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Oke. Ibu ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.